Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azimatul Maghfirah dari kelas 2A, NIM K71200052, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi hak asasi manusia dan kasus pelanggaran di Indonesia. Kita simak baik-baik ya materinya. Pada pembahasan pertama yaitu tentang pengertian hak asasi manusia. HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Hak asasi manusia juga terdapat di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu, hakikat hak asasi manusia itu sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Nah, adapun beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia yaitu ada 3. Yang pertama, hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pemahaman hak asasi manusia di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Adapun perkembangan pemikiran hak asasi manusia yaitu diantaranya pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Dalam konteks pemikiran hak asasi manusia, para pemimpin Budi Utomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar George Desa. Bentuk pemikiran hak asasi manusia Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Periode selanjutnya yaitu periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran hak asasi manusia pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Hal ini terpenting dengan hak asasi manusia adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap pemerintahan dan sistem pemerintahan dari sistem presidensil menjadi sistem parlemen. Lalu periode tahun 1950 sampai 1959. Periode ini dalam rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Periode yang selanjutnya yaitu tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini, kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Lalu periode selanjutnya yaitu tahun 1970 sampai 1980. Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap hak asasi manusia sebagai produk barat
dan individualistik serta bertentangan dengan alasan paham kekeluargaan dengan dianut bangsa Indonesia. Pemerintahan pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap hak asasi manusia. Lalu pada periode 1966 sampai 1998, pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang hak asasi manusia. Salah satu seminar tentang hak asasi manusia dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan hak asasi manusia untuk wilayah Asia. Lalu periode terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang. Strategi penegakan hak asasi manusia pada periode ini dilakukan melalui dua tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia seperti Amandemen Konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR atau TEP MPR, Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Nah, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat dua, yaitu yang pertama, satu, hak sipil dan hak politik, yang di dalamnya tertemuan hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, lalu hak bergerak, hak atas satu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, dan yang terakhir, hak untuk mempunyai hak milik. Lalu yang kedua yaitu terdapat hak ekonomi dan hak sosial budaya, yang di dalamnya termuat hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, dan yang terakhir terdapat hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Lalu kita akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Kapan sih dinyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara atau pemerintah maupun oleh masyarakat. Richard Clarke, salah satu pemerhati hak asasi manusia, mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat kategori keseriusan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu yang pertama pembunuh besar-besaran atau genosida, yang kedua yaitu rasialisme resmi, yang ketiga terorisme resmi berskala besar, yang keempat pemerintahan totaliter, lalu yang selanjutnya ada penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, lalu ada perusakan lingkungan, lalu yang terakhir ada kejahatan perang. Nah, berikut ini contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini ada contoh-contohnya, yaitu yang pertama ada kasus Marsina, yang kedua ada kasus bom Bali, kasus tragedi Semanggi, dan kasus pembunuhan Munir. Nah, dengan adanya banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah membangun suatu kelembagaan hak asasi manusia. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah, yaitu seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan Hak Asasi Manusia, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, terutama dalam bentuk LSM, Pro-Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Baik, di sini saya memberi satu kasus contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tentang pembunuhan Marsina. Nah, teman-teman sudah nggak asing kan dengan pelanggaran hak asasi manusia tentang pembunuhan Marsina.
Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, sudah kelihatan kan di tampilan bahwa Marsina meninggal pada tanggal 8 Mei 1993, ditemukan dalam keadaan tewas dengan tanda-tanda bekas penyiksaan yang berat. Nah, penyebabnya yaitu pada awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20%. Nah, Marsina sebagai buruh atau karyawan pabrik PT CPS Porong mengajukan unjuk rasa tersebut agar gaji mereka dinaikkan dari 1.700 menjadi 2.250. Nah, di sini terdapat kronologinya, yaitu Marsina menjadi salah satu karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangi, Sidoarjo. Sampai dengan tanggal 5 Mei, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya. Lalu Marsina juga menjadi salah satu perwakilan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Sidoarjo. Lalu Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu Marsina lenyap. Mulai tanggal 6, 7, dan 8 keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai ditemukan sudah menjadi mayat, yaitu pada tanggal 8 Mei 1993. Lalu pada tanggal 30 September telah dibentuk tim terpadu Bakor Standa Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsina. Baru 18 hari kemudian diketahui bahwa pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satu yang ditangkap dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Lalu di pengadilan Yudi Susanto divonis selama 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya dihukum berkisar 4-12 tahun. Namun naik banding ke pengadilan tinggi, Yudi Susanto dinyatakan bebas. Lalu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Nah, dari kasus tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dalam kasus pembunuhan Marsina ini merupakan pelanggaran HAM berat karena terdapat unsur yang memunculkan pelanggaran HAM berat, yakni pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai membuat pelanggaran hak asasi manusia ya teman-teman. Dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita sendiri mau diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, kita harus mampu menyelarasakan dan mengimbangi yang diantaranya hak asasi manusia kita dengan hak asasi manusia orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang telah saya paparkan tadi menambah pengetahuan dan informasi buat teman-teman, dan juga semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Apabila saya dalam bertutur kata atau dalam menjelaskan materi banyak kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.